Sekarang mari kita bahas 5 ciri halus mereka, orang-orang manipulatif ini yang seringkali kita nggak sadari. Dan ini penting, karena kalau kita nggak tahu dari awal, itu bisa bikin kita capek jiwa, capek raga, capek semuanya lah. Yang pertama, terlalu sering merendahkan dirinya sendiri untuk minta dikasihani. Kamu pernah nggak nolak bantu orang? Terus dia jawab, ya udah, aku memang dari dulu nggak pernah dianggap penting kok. Itu bukan rendah hati, tapi itu manipulatif. George Simon itu menyebutnya sebagai covert aggression, serangan emosional yang disamarkan. Tujuannya satu, bikin kita merasa bersalah. Supaya apa? Supaya kita tunduk, kita nurut, dan dia dapet tuh apa yang dia mau. Orang manipulatif itu bukan ingin dimengerti. Justru dia ingin mengendalikan kita lewat rasa iba dan rasa bersalah. Yang kedua, selalu ingin dipahami tapi jarang mengerti. Mereka sering cerita tentang betapa susahnya mereka, tentang luka masa lalu, tentang pengorbanan mereka. Kita jadi simpati sama mereka. Tapi giliran kita yang cerita, mereka ngeles dan mereka bilang, ah masalahmu gitu doang. Akhirnya hubungan menjadi satu arah. Kita yang terus memberi dan mereka yang terus menerima. Jadi kalau dalam hubungan cuma satu pihak yang berkorban, itu bukan hubungan namanya. Itu jebakan. Yang ketiga, menggunakan logika untuk menjatuhkan secara halus. Mereka selalu bilang, coba deh pakai logika. Kamu itu terlalu sensitif. Aku bilang begini karena aku peduli sama kamu. Aku begini karena aku sayang sama kamu. Terlihat soft spoken, terlihat bijak. Tapi justru hal itu bikin kamu jadi ragu sama perasaanmu sendiri. Nah itu yang disebut gaslighting. Bikin kamu merasa kamu itu lebay, padahal mereka yang licik. Gaslighting itu adalah seni yang akan membuatmu akhirnya meragukan akal sehatmu dan nuranimu sendiri. Orang manipulatif itu suka sekali bersembunyi di balik kata-kata logis. Padahal niatnya menjatuhkan kita secara halus. Yang keempat, terlalu sering ingin tahu segalanya tentang kita, tapi dia selalu menyamarkan tentang diri dia. Dia nanya banyak hal tentang kita, tentang perasaan kita, rencana kita, masalah kita. Terkesan memang mereka itu peduli banget gitu. Tapi giliran kita nanya balik sama mereka, jawabannya itu selalu ngambang atau malah dialihin ke topik yang lain. Itu karena mereka ingin mengendalikan narasi atau mengendalikan pembicaraan. Jadi mereka pakai teknik selective disclosure. Membuka informasi secara pilih-pilih supaya mereka tetap punya kendali. Orang manipulatif ingin tahu segala hal tentang kita, tapi tidak pernah benar-benar membuka diri siapa diri mereka sebenarnya. Yang kelima, terlalu sering menggunakan kata-kata moral untuk menekan psikologis kita. Misalnya nih, kamu tuh orang baik, kamu pasti bantu. Kamu tuh orang peduli, kamu pasti nurut. Orang egois tuh biasanya begini, bla 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 dan sebagainya. Kesan awalnya nasihat, tapi sebenarnya itu pancingan rasa bersalah. Mereka pakai moralitas sebagai alat kontrol supaya kita takut terlihat jahat dan akhirnya kita nurutin kemauan mereka. Manipulatif yang paling halus itu adalah membungkus kontrol dengan baju kepedulian. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari satu hal penting. Kamu bukan orang jahat karena tidak menuruti permintaan orang lain. Kamu berhak menolak, berhak bilang tidak, berhak untuk menjaga batas-batasan. Yang kedua, pakai instingmu, dengarkan instingmu. Kalau kamu sering merasa capek, terutama dari sisi emosional, ketika kamu ngobrol dengan seseorang, itu alarm untuk mulai jaga batasan. Yang ketiga, bedakan antara rasa iba dan rasa tanggung jawab. Kamu boleh peduli, tapi kamu tidak harus selalu menyelamatkan orang lain. Jangan mau dimainin atas nama kebaikan. Manipulasi itu tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang dia datang dengan senyuman, kata-kata bijak, dan perhatian yang tulus. Tapi justru di situ bahayanya. Musuh yang menyamar jadi teman itu jauh lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan datang menyerang. Kamu
berhak punya hubungan yang sehat. Kamu berhak untuk punya hubungan yang setara, hubungan yang saling jaga, bukan untuk saling kuasai. Dan yang paling penting, kebaikan sejati gak pernah bikin kita merasa bersalah hanya karena kamu ingin menjaga dirimu sendiri. Jadi, kalau kamu sedang belajar membedakan mana kebaikan yang tulus dan mana yang pura-pura, percayalah, itu bukan tanda kamu jahat. Itu tanda kamu sedang tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan kamu gak perlu merasa bersalah kalau pada akhirnya kamu memilih untuk waras. Kalau kamu merasa video ini relate, share ke teman kamu. Siapa tahu mereka juga lagi terjebak dalam hubungan yang manipulatif tapi tidak sadar. Dan ingat, jangan tunggu sampai hancur baru sadar bahwa baik.